Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tundhira bihi qauman ludda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa syarrafana bil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil furqan, amma ba'du. Ada satu perkataan hikmah, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Jika engkau tidak bisa baik dalam menyambut, setidaknya usahakan baik dalam berpisah. Saat ini kita berada di malam 29 Ramadan. Menurut perhitungan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dan juga Abul Hasan Asy-Syadzili, malam 29 menurut hisab beliau itu adalah malam Lailatul Qadar pada tahun ini. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya malam Lailatul Qadar tidak bisa diketahui oleh siapapun karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar agar kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya dari awal Ramadan sampai penghujung Ramadan berlomba-lomba untuk mencari dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun kita berharap, Allahumma ja'al hadhihi laila Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikan malam ini malam Lailatul Qadar untuk kita semua, sehingga kita akan majlis malam hari ini diriwayatkan bahwa jika malam Lailatul Qadar, malam yang dimana Allah Ta'ala turunkan kitab paling mulia yaitu Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikah. Tanazzalu ay tatanazzalu, menggunakan sighat bukan tanzilu tapi tanazzalu yang berawal dari tatanazzalu asalnya menjadi tanazzalu, artinya saking banyaknya. Tanazzalul malaikatu, dari banyaknya malaikat yang turun sehingga Allah Ta'ala menggunakan sighat tanazzalu. Mereka turun di tempat-tempat yang disebut dengan Hadhiratul Qudus, tempat berkumpulnya para malaikat, dan di tempat-tempat itu siapapun yang kulitnya tersentuh oleh malaikat, maka dijamin dia tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Kita harapkan malam hari ini kita tidak tahu. Mungkin saja kulit kita saling bersentuhan dengan malaikat yang turun malam hari ini. Insya Allah kita husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dan kita yakin kepada Allah Ta'ala. Warruhu fiha.
Ar-ruh yakni malaikat Jibril alaihi salam turun. Diriwayatkan bahwa jika malam Lailatul Qadar turun malaikat Jibril membawa 4 bendera. Bendera pertama diletakkan ada di Al-Masjidil Haram. Bendera kedua diletakkan di Ka'bah Baitullah. Bendera ketiga diletakkan di Masjid Nabawi. Bendera keempat diletakkan di Al-Masjidil Aqsa Palestina. Malaikat Jibril turun, kemudian berikutnya malaikat Mikail juga turun. Kemudian disertai dengan malaikat Israfil. Ini 3 pembesar para malaikat turun semua di malam Lailatul Qadar. Karena itu sebagian ulama memang yang masyhur mengartikan Lailatul Qadar, Al-Qadar artinya mulia, sebagian mengartikan Lailatul Qadar, Al-Qadar yang dimaksud di situ adalah malam yang sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena dari banyaknya malaikat yang turun pada malam itu tidak terhitung. Sehingga dunia ini penuh sesak, berdesakan karena banyaknya tidak terhitung malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Apalagi di majelis-majelis seperti ini, majelis yang di dalamnya dibacakan kalamullah Al-Quran, majelis khatmil Quran, bahwa orang idza qara'al Qur'ana summa da'a ammana ala du'aihi sittuna alfa malak. Barang siapa yang membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran, kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah, doanya diamini 60.000 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Nabi SAW. Malam ini malam yang istimewa sekali. Karena Allah Ta'ala membanggakan kita. Innallaha yubahi ibadahu ala malaikatihi Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu Allah banggakan para hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Allah berkata kepada mereka malaikat, ini manusia-manusia ini yang aku ciptakan, ta'antum ibadi, yang dulu kalian tuduh, kalian sangka mereka akan berbuat kerusakan di bumi. Kalian mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lihat malam hari ini hambaku yang kalian tuduh akan berbuat kerusakan di bumi kelak, malam hari ini mereka sedang beribadah, mereka sedang melaksanakan ketaatan kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bangganya Allah kepada kita hingga diumumkan, diproklamirkan, dipertegas di hadapan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di malam hari, malam ini malam Ramadan, memang ini malam-malam yang terakhir. Tapi saya teringat ucapan Al-Habibul Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, guru nazar, syekhun nazar dari Al-Imamul Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, ayahanda Sayyidil Jadd Al-Habib Segaf, yang sekarang kita berada di hadapan pusaranya ini. Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, bakat Ramadana aqwamun faqalu madha syahrus sa'adati wal ghanaim. Faqultu da'ul buka'a fa in aqamtum ala taqwa fa ramadanu daim.
Banyak orang menangis kalau sudah akhir Ramadan. Mereka menangisi perpisahan dengan bulan Ramadan sambil berkata, sudah pergi bulan keberuntungan. Bulan di mana kita banyak mendapat pahala dari Allah. Bulan di mana kita mendapatkan rahmat, maghfirah, al-'idqu minan niran, dibebaskan dari api neraka. Maka aku katakan kepada mereka yang menangis, hentikan tangisanmu, karena kalau setelah keluar dari Ramadan kalian tetap dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, maka itu artinya Ramadan masih langgeng berada dalam jiwa dan hati kalian. Malam hari ini saya ingin sampaikan, jangan kita menjadi hamba-hamba yang Ramadhaniyun, jadilah hamba yang Rabbaniyun. Bagaimana itu hamba yang Ramadhaniyun? Taatnya cuma kalau bulan Ramadan, baca Quran cuma bulan Ramadan, ibadah salat sunnah cuma bulan Ramadan, puasa cuma bulan Ramadan, hadir di majlis-majlis yang baik cuma bulan Ramadan, i'tikaf di masjid cuma bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai semuanya. Kembali seperti kehidupannya semula, kembali kepada kelalaiannya. Al-Quran sudah tidak lagi dibaca, ditaruh menjadi hiasan di rumah kita. Puasa sunnah sudah tidak kita lakukan. I'tikaf sudah tidak ada. Sholat jamaah sudah jarang-jarang, bahkan sholat fardunya bolong-bolong. Ini yang persis digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian menjadi seperti wanita tua yang yang menenun kain. Jangan kalian menjadi seperti wanita tua yang menenun kain setelah benangnya kuat terikat, lalu dia bongkar lagi benang itu. Kita sudah baik di bulan Ramadan. Kita sudah lakukan puasa, siyam, qiyam, tilawatil Quran, menghadiri majlis khutumatil Quran. Berapa banyak ketaatan kita lakukan di bulan ini. Jangan nanti setelah keluar dari Ramadan kita rusak kembali ikatan yang sudah begitu kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jadilah hamba yang Rabbani. Hamba yang Rabbani itu ketaatannya akan terus langgeng tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Bukan hamba yang Ramadhani yang taatnya hanya di bulan Ramadan saja. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, kita berharap malam hari ini mudah-mudahan Ramadan menjadi syahidan lana la syahidan alaina. Ramadan yang sebentar lagi pergi meninggalkan kita, ya Rabb, jadikan Ramadan ini saksi atas kebaikan-kebaikan kami, bukan saksi atas keburukan-keburukan kami. Ya Allah, Ramadan akan pergi. Tahun depan Ramadan akan datang kembali. Tapi belum tentu kami mendapati Ramadan di tahun yang akan datang. Ramadan kemarin masih banyak orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita, hadir di majelis ini bersama dengan kita. Tapi malam hari ini mereka sudah menjadi ahlul barzakh. Bisa jadi itu menimpa kita di tahun yang akan datang. Karena itu kita mohon kepada Allah, ya Rabb, panjangkan umur kami sehingga kami mendapati Ramadan di tahun yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik dari sekarang. Allahumma la taj'al syahra Ramadan akhiral ahdi alaina, wa in ja'altahu akhiral ahdi alaina faj'alna marhumin wa la taj'alna mahrumin. Ya Allah,
jika memang ini engkau kehendaki menjadi Ramadan yang terakhir, maka jadikan kami hamba-hamba yang engkau rahmati dan engkau sayangi. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang engkau halangi mendapatkan rahmatmu dan maghfirahmu. Itu permohonan kita malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Rab, jadikan Al-Quran sebagai bukti ketaatan kami, bukan bukti pembangkangan kami kepadamu ya Allah. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan kita malam hari ini adalah makam Sayyidil Jad, kakek kami tercinta. Beliau bukan hanya kakek saya, tapi juga guru saya. Syekhi bihalih, beliau guru saya dengan halnya. Walaupun tidak secara langsung mengajar saya, tapi tingkah lakunya, semua yang beliau lakukan, yang Al-Fakir saksikan semasa hidup kami, beliau adalah guru kami. Beliau mendidik kami dengan cara yang berbeda. Maka ketahuilah bahwa saya saat ini berdiri di hadapan antum sekalian adalah hasanah min hasanatih. Hanyalah bagian kecil kebaikan dari kebaikan-kebaikan beliau semasa hidupnya. Ketahuilah yang bangunan yang ada di hadapan anda ini, pondok pesantren Az-Zahir, masjid yang ada di depan anda ini adalah hasanah min hasanatih. Kebaikan dari sekelumit kebaikan dari sekian banyak kebaikan beliau. Lihatlah di hadapan anda putra-putranya ini, mereka paman-paman saya, mereka semuanya adalah hasanah min hasanatih. Satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan beliau. Maka kami yakin sekali beliau saat ini fi na'imin muqim. Beliau berada dalam nikmat yang langgeng di alam barzakhnya bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Khali, paman saya Al-Habib Ja'far As-Sadiq mengatakan saya cucu yang disayangi oleh beliau, tentu itu satu hal yang sangat saya banggakan dan itu satu kebahagiaan buat saya. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa saya selaku cucunya, dan tentunya ini juga berlaku kepada seluruh putra-putranya, kita tidak ingin hanya sekedar menjadi anak dan cucu yang dibanggakan, yang disayang, yang hanya sekedar sayang kepada orang-orang tua kita, tapi kita ingin juga menjadi orang-orang yang disayangi dan dibanggakan oleh mereka-mereka. Dengan apa itu? Tentunya dengan meneruskan kebaikan-kebaikannya semampu kita. Karena generasi anak cucu itu ada 3 macam. Pertama yang disebut sabik, ada anak atau cucu yang kemuliaannya bahkan bisa menyalip orang tuanya. Mungkin orang tuanya orang-orang biasa, tapi anaknya muta'allim, berilmu, Masya Allah, jadi ulama besar dan seterusnya. Ini sabik. Yang kedua lahik, ada mereka anak cucu yang meniru orang tuanya, paling tidak sama. Apa dulu yang dilakukan orang tuanya, ya itu yang dilakukan, tidak keluar dari apa yang digariskan oleh orang-orang tuanya. Dan na'udzubillah, yang ketiga adalah mahik. Mahik ini adalah keturunan yang menghapus kebaikan orang tuanya. Orang tuanya soleh, orang tuanya orang yang baik, orang tuanya orang yang bertakwa kepada Allah, tapi anak cucunya justru menjadi anak cucu yang melanggar aturan orang tuanya, bermaksiat kepada Allah, melakukan kemungkaran,
sehingga menghapus kebaikan dari orang-orang tuanya. Paling tidak mudah-mudahan kita menjadi yang kedua lahik. Kalau kita tidak bisa menjadi yang sabik, mudah-mudahan kita menjadi yang lahik. Saat ini kami yakin beliau Sayyidil Jad Al-Habib Segaf berkumpul dengan ayahnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf, berkumpul dengan saudara-saudaranya ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon kepada hadirin, doakan kami, doakan anak cucu Al-Habib Segaf, doakan keturunan Al-Habib Segaf bin Abu Bakar As-Segaf bisa meneruskan, menyuburkan tanaman yang dulu beliau tanam semasa hidupnya, dan bisa meneruskan kebaikan-kebaikannya serta melanggengkan jariah yang beliau tinggalkan semasa hidupnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat keberkahan dari majelis ini dan menyempurnakan majelis ini, sekaligus haul dari istri beliau, ibunda daripada Al-Habib Shadiq dan Al-Habib Ja'far As-Shadiq dan Al-Habib Muhammad Al-Bagir, yaitu Al-Hubabah Khadijah binti Abdullah As-Segaf. Kita juga nanti setelah tahlil doaul wahbah bersama-sama di depan dengan tertib kami mohon menghadap ke kiblat. Kita membaca doa kunut, membaca alayallah binadhrah, membaca muwada'ah Ramadan, membaca kunut, lalu setelah itu insyaallah kami akan bacakan tertibul Fatihah yang dibaca oleh Al-Qutub Al-Habib Imam Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf. Demikian, atas segala kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.